Hai Umar, kalau engkau lewat di suatu jalan, setan akan mutar jalan lain, takut melewati jalan Umar. Tapi Umar bin Khattab nggak tahu kalau itu malaikat Jibril alaihissalam. Tiba-tiba hari ini ada orang yang ngaku ketemu malaikat. Saya udah ketemu malaikat Jibril. Yang satu lagi ngaku, sayalah Jibril. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillahnya bapak-bapak Polres, bapak-bapak Polri itu diberikan Allah kecerdasan. Akhirnya sebelum ditangkap dikonfrontir. Yang ngaku Jibril dipanggil, yang ngaku Nabi kedatangan Jibril dipanggil. Jibril, betul. Nabi, betul. Udah pernah saling ketemu? Belum. Ya udah, masuk penjara. Karena kalau Nabi pasti ketemu Jibril, dan kalau Jibril pasti ketemu Nabi. Berarti dua-duanya bohong. Apa yang terjadi dengan kita? Allah Ta'ala cuma nyuruh, merintahkan kita istiqomah. Gak usah malaikat. Malaikat itu turun membisikkan ke dalam hatimu. Kata ahli tafsir, ketika manusia itu akan mati sakratul maut, yang datang ke dalam hatinya itu adalah rasa takut. Takut nanti mati su'ul khotimah, takut nyawanya dicabut, takut sakitnya seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, takut seperti kulit kambing dikuliti hidup-hidup, takut seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, takut ketemu dengan malaikat mungkar nakir, takut pertanyaan, takut azab kubur, takut saat dihisab, takut meniti-titian siratal mustaqim, takut masuk neraka. Orang yang mau mati itu takut. Yang kedua sedih. Sedih rumah yang besar tinggal, sedih mobil yang mewah belum lunas baru DP 3 bulan, sedih istri akan diambil brownies brondong manis, sedih, mohon maaf ya, sedih. Rasa takut dan sedih itulah yang mengkacaukan dirinya. Allah memberikan sesuatu, dikirimkan Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Ketika malaikat mengatakan jangan kau takut, takutnya hilang. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya hilang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saat sebelum itu nanti tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang, kosong, hampa, tidak ada rasa sama sekali. Tidak ada rasa sama sekali. Saat itu datang malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu. Sebelum dia mati, malaikat mengepakkan sayapnya. Dan saat malaikat mengepakkan sayap, terlihatlah dia ternyata masuk surga. Hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau akan masuk surga berdekatan dengan Habib Muhammad bin Anis bin Lihatlah betapa bersihnya hati jamaah. Padahal yang saya bilang masuk surga cuma saya. Serentak tanpa mikir mereka spontan amin. Padahal saya nggak ada bilang kita masuk bersama. Bersih hatinya. Coba kalau orang cerdas tapi orangnya hatinya nggak bersih. Begitu saya katakan, hai Abdul Somad, kau jangan takut, kau jangan sedih, kau akan masuk surga bersama, bertetangga, berdekatan dengan Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis. Pasti mereka nanya dulu, kami gimana? Ketika mereka mengatakan amin, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau juga dapat tempat yang sama. Mereka ini, di dalam badan mereka ini ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, memangnya Ustaz Abdul Somad enggak keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi Adam. Semua manusia ini kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam, tapi tidak semua
keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada genealogi, ada gennya, ada darahnya. Yang itu tidak bisa diminta. Itu adalah pemberian Allah. Itu adalah ketetapan Allah SWT. Jadi jangan komplain sama Allah. Kenapa aku nggak jadi Habib? Itu hak prerogatif Allah. Kenapa sampai sekarang masih mabuk? Saya ngambek, kenapa nggak jadi Habib? Nggak bisa. Yang penting kita soleh. Amin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu bisa diusahakan. Untuk jadi soleh dan gak soleh itu pilihan atau ketetapan? Pilihan. Untuk jadi Habib atau enggak Habib itu pilihan atau ketetapan? Ketetapan. Gak bisa komplain. Jadi ada masanya kita bisa memilih. Seperti aku memilih kamu. Contohnya ini hari Ahad ini. Hari Ahad kan? Ternyata sama hari Ahad di Sumatera dengan di sini ya. Hari Ahad mestinya jalan-jalan ke mall, jalan ke gunung, jalan ke bukit, jalan ke shopping, ke market. Tapi orang di Lawang ternyata hari Ahadnya diisi dengan ngaji. Dan bukan sebulan, 2 bulan, sepekan, 2 pekan, 50 tahun ngaji sampai berganti generasi, sampai nanti hari kiamat pengajian. Panjang umur saya akan datang. Panjang umur anak saya akan mencari majelis ini. Dulu waktu Abah masih hidup, dia pernah datang ke Lawang. Katanya ada pengajian tertua sampai 50 tahun, ingin mengambil barokahnya. Silaturahim tidak terjalin hanya antara Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Farhan, dengan Habib Muhammad bin Anis, dengan para habaib, tapi juga sampai ke anak cucu saya nanti insyaallah. Ustadz Abdul Somad ini dulu bapaknya, bukan orangnya sekarang, ini cucunya, ini anaknya. Dulu bapaknya, dulu orang tuanya adalah berkhidmah dengan Habib Muhammad, dengan ayahnya Habib Muhammad, dengan abahnya Habib Muhammad, Sayyidi Al-Habib Anis. Oh, ternyata persaudaraan mereka sudah dibangun puluhan tahun dari dulu. Orang banyak sekarang ngajinya istiqomah, tapi musuhannya juga istiqomah. Kamu ngaji sama kan? Sama. Masjidnya sama? Bodoh. Waktu ngajinya juga sama? Sama. Terus silaturahimnya gimana? Saya Ustadz memang ngajinya sama, kitabnya sama, masjidnya sama, gurunya sama. Tapi kalau untuk ketemu dengan dia, gimana? Pagi ini saya diajarkan ada orang yang istiqomah ngaji, tapi juga silaturahimnya Masya Allah. Ini abahnya dulu Ustadz, Masya Allah. Kalau ada orang yang ngejek-ngejek, kalau ada orang yang ngolok-ngolok, kalau ada orang yang mencemooh, mencemee, kalau ada orang yang memberikan kata-kata yang tidak baik kepada Habib Anis, dia diam saja Pak Ustadz. Dia pulang ke rumah. Dia sabar. Enggak, dia ngambil celurit. Begitu kecintaan mereka kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawa mereka berikan. Demi apa? Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika akan masuk ke dalam pintu Jabal Thur, tempat turunnya wahyu, Jabal Nur, tempat bersembunyi sebelum hijrah, Jabal Thur, tempat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma 'lam. Jabal Nur, tempat bersembunyi sebelum hijrah Jabal Sur. Ada jamaah pulang umroh cerita, kemarin saya naik ke Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Mereka sama-sama kan. Jangan masuk ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa? Gelap, malam, tengah malam. Mana tahu di dalam gua ini ada harimau, binatang berbisa, ular.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq membersihkan lantai 2 itu. Setelah itu dia pun melihat ada satu lubang. Dia duduk menutupi lubang itu, kakinya dia luruskan, lalu kemudian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur. Aman ya Rasulullah, enggak ada apa-apa, silakan masuk. Andai ada singa tertidur malam itu, meninggal Abu Bakar Siddiq. Andai ada ular berbisa malam itu, meninggal Abu Bakar Siddiq. Nyawa dia berikan. Makanya setiap kali kita sebut namanya Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Ula, Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Belum pernah lagi ketika protokol moderator berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mustafa Abu Somad. Lalu jamaah menjawab radhiyallahu anhu. Belum pernah. Sekolah titel bisa didapatkan dari manusia, tapi titel radhiyallahu anhu itu dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu, radhiyallahu anhum wa radu an. Jangan masuk ya Rasulullah. Andai ada binatang berbisa, aku tidak ingin kau mati, risalah Islam tidak sampai. Abu Bakar begitu. Kalau Abdul Somad